Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang pertama adalah ada Telkom, direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat kita ulas, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian dari perbankan Big Cap BBRI juga direkomendasikan buy. Supportnya di 3.650, resisten hingga 4.000. BBCA supportnya di 8.500, resisten hingga ke 9.500. Astra International juga direkomendasikan buy. 4.500 hingga ke 5.000. Ya, Telkom, BBRI, BBCA, dan Astra International. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Telkom. Tadi pun juga sempat kita ulas sebelum jeda tadi. Tapi belum tuntas ini Pak Kiswoyo. Anda rekomendasikan buy. Yang cukup menarik adalah resistennya di 3.000 Pak. Tapi sama-sama kita ketahui, Telkom dalam beberapa waktu terakhir cukup sulit menembus ke level 2.900-an paling tidak. 28 juga tidak bertahan lama, balik ke 27, bahkan mengalami koreksi kembali ke 26. Seberapa optimis Anda untuk menetapkan target Telkom ke level 3.000, Pak Kiswoyo? Ya, kalau hitungan wajar fundamental bisa itu ke arah 3.000 sampai 3.500 itu sangat mungkin. Jadi memang ini karena kita tahu ISG-nya sendiri pun ketahan kan, kalau naik juga sampai 7250, setelah itu balik lagi ke bawah. Sehingga mungkin gambarannya kalau ISG berhasil jebol di atas 7250, mungkin Telkom pun akan bisa tembus itu ke atas level 3.000-nya. Karena memang kondisi marketnya juga berbalik arah, sehingga ya semua yang namanya Telkom, BRI, Mandiri, BCA juga ikut berbalik arah ke bawah. Karena bagaimanapun juga ISG kan ya bergantung pada saham-saham yang bobotnya besar gitu kan. Yeah. Jadi kan nggak mungkin kalau ISG naik sendiri tapi saham-saham bobot besar turun itu sangat-sangat sulit lah gitu. Jadi memang ya penurunan ini adalah peluang untuk beli. Karena tadi saya bilang ini banyak yang jualan juga ya karena untuk persiapan IPO minggu depan nih gitu. Oke, ada 8 IPO baik. gitu kan. Melemah Pak di 2,52%, 2710, buy di level berapa dan level support yang harus diwaspadai untuk mengantisipasi tekanan lanjutan terhadap Telkom? Sebetulnya di bawah 2.700 itu sudah aman untuk beli ya, di bawah 2.700 sampai level mungkin 2.550 itu range untuk beli yang cukup aman lah untuk Telkom gitu. Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Anda rekomendasikan dari perbankan Big Cap BBRI, target price hingga ke 4.000. Hari ini sebenarnya BBRI lebih dominan bergerak di zona hijau Pak Kiswoyo, tapi di penutupan justru ditutup flat 3680 di sesi kedua hari ini. Pandangan Anda untuk BBRI? Betul, sebetulnya kalau lihat BBRI ya harusnya di atas 4.000 lah, harga wajar bisa 5.000 sih sebetulnya ya, terdekat 4.000 dulu lah. Tapi ya itu saya bilang, karena ini memang penggerak ISG yang cukup besar bobotnya. Jadi kalau ditanya saham yang bobotnya cukup besar di ISG itu cuma ada 2, BRI dan BCA. Jadi makanya kan ISG juga masih di bawah 7.000 ya, BRI sama BCA-nya pasti mendem juga, masih teler juga lah di bawah gitu kan, masih mabuk lah di bawah. Nah saya bilang nanti kalau ISG balik di atas 7.000, entah itu ya mungkin BRI-nya dulu yang harus naik ya, mendekati ke atas level 4.000, barusan mungkin secara otomatis ISG juga akan ikut naik ke atas sih seperti itu. Jadi ya BRI ya tadi saya bilang momennya bagus untuk buy juga, karena ini lagi low-low-nya juga. Cuma ya kalau takut belinya dicicil lah, kalau turun lagi beli gitu aja sih. Karena bagaimanapun juga memang ini isunya saya tahu karena ya tadi saya bilang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih itu sebagian besar suruh BRI menangani. Tapi ya saya bilang nggak usah khawatir gitu loh. Dari BBRI kita beralih ke BBCA Pak. Hari ini berbalik melemah ke 8.600, tadi sempat ke 8.750. Biasanya daya tahan BBCA cukup kuat Pak dibandingkan dengan perbankan Big Cap Himbara. BBCA biasanya lebih dominan bergerak di zona hijau maksud saya, dan hari ini juga ikut menjadi pemberat sepertinya, hampir 1% dari sisi pelemahan. Analisisnya untuk BBCA? Kalau BCA sebetulnya bingung ya saya, karena orang-orangnya bagus loh sebetulnya. Yang paling bagus dia kinerjanya, masih profitnya naik terus kan gitu kan. Ya sebenarnya di momen buat beli lah kalau saya lihat, pokoknya di bawah 8.500 itu best buy banget gitu loh. Memang dia ada gap sih di area 8.000 ya, di 8.000 tidak ada gap. Ya cuma saya dulu pernah ingat bahwa ada gap juga di 8.500, tapi tungguin ke bawah dia nggak turun malah dia naik ke atas. Dan ingat BCA ini adalah saham yang selalu bikin new high dari tahun ke tahun. Jadi artinya tahun ini harusnya ada new high baru mungkin di area sekitar 11 ribuan. Jadi dengan harga sekarang pun 8.600 mau beli pun sampai 11.000 itu kan sudah range-nya cukup besar ya. Masih bilang ini saham anti cut loss. Artinya kalau beli BCA nyangkut ada duit tambah lagi fresh down. Kalau nggak ada duit ya sudah simpan saja. Karena harga tertinggi tahun kemarin pasti akan dilewatin. Gitu. Jadi kebiasaan BCA adalah selalu bikin new high dari tahun ke tahun.
Jadi Oke. tahun ini harusnya ada angka di atas Rp11.000. Jadi sekarang di area 8.600, 8.500 saya bilang ini best buy, ini harga terbaik untuk beli. Kan saya bilang selalu di bawah 9.000 itu bagus ya. Semakin rendah semakin bagus, apalagi udah level 8 udah buy remaja lah. Astra Internasional Pak yang terakhir 4570 menarik juga, target price Anda tadi hingga ke 5.000, hampir sama dengan Astra, Telkom. ICI juga cukup sulit Pak betul. untuk melaju lebih tinggi lagi. Ya memang Astra ini kan baru nembus level 4.500 ya. Iya. Jadi setelah itu nanti level berikutnya adalah level 5.000. Jadi kita lagi menunggu nih, semoga dia stabil, kuat untuk lanjut terus ke arah 5.000. Nanti setelah 5.000 baru dia ibaratnya kayak jalan tol lah gitu. Ya, tapi resisten Pak masih cukup lebar nih, 45 ke 5.000. Mungkin target price terdekat terlebih dahulu mungkin untuk ICI. Ya, target terdekat di atasnya 45 itu ada area 4650, lalu Iya. setelah itu ada juga 4750. Gitu saya lihat. Nah, di atasnya lagi ada 4850. Baik. Seperti itu. Oke, ada Telkom, BBRI, BBCA, dan Astra Internasional. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup melemah tipis di 0,05% di level 6.578,051. Pembalikan arah terjadi setelah secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat di 6.922 pasca dibuka di zona hijau pada sesi pertama pada pagi tadi di 6.898,631, di mana level penutupan di sesi kedua hari ini tidak jauh berbeda dengan level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 6.877,438. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Ke grafis yang pertama, pemirsa, MNC 36 ditutup melemah di 0,20%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,23%, LQ45 melemah tipis di 0,08%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi primer menguat di 1,34%, transportasi dan logistik menguat di 1,26%, keuangan melemah di 0,31%, dan teknologi melemah di 0,16%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Ada Antam ditutup menguat di 3.120, MBMA ditutup di zona hijau 454, Keras naik di 270, hari ini naik signifikan melanjutkan penguatan tertinggi atau terbesar dalam beberapa hari terakhir. PGO juga menguat di 1.440. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Telkom, BRPT, Cuan, dan Tower. Masing-masing tertekan, Telkom ke 2710, BRPT di 1540, Cuan di 11.825, dan Tower melemah di 8.535 rupiah per sahamnya. Updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, Pak, KRYA. Hari ini ditutup menguat di 278. Profitnya sudah besar karena Pak Jason ambil posisi di 130. Sudah direkomendasikan cut loss atau masih direkomendasikan untuk hold ini, Pak? Ya, Karya ini kan saham backdoor listing, jadi dibeli oleh perusahaan baru yang akan memasukkan asetnya. Kalau lihat teknikalnya sih sebetulnya memang dia sempat ada high dulu di atas 600 ya. Jadi memang terdekatnya ya ini adalah ke arah 350-an. Jadi setelah dari sini ke arah 350, lalu setelah itu dia ke arah 400, baru 450 dan terus naik sampai ke 600 masih bisa. Oke. Terus sampai backdoor listing ini kita nggak tahu sih langitnya di berapa sih gitu. Baik.
Bapak Sihohtang dari Medan, Pak Kiswoyo menanyakan saham cuan jelang stock split, ada kemungkinan ke 15.000 tidak? Atau turun ke bawah 10.000 katanya? Kayaknya range-nya dia tuh support kuatnya memang di 10.000 ya. Kalau kita lihat cuan ini memang support kuatnya di 10.000. Jadi harapan sih tidak mencapai ke sana gitu ya. Ya. Harusnya 11.000 dulu lah. Kalau saya lihat nggak mencapai 10.000, 11.000 lah. Mungkin ada support kuat ya. Jadi mungkin area sebelum stock split itu adalah antara analisa awal sih mungkin stock splitnya di area 12.000-an nih saya lihat. Oke. Jadi mungkin dia nggak akan jauh-jauh dari sini nih. Dari harga 11.000 ke 12.000 itu nggak akan jauh-jauh. Karena mungkin harga stock split di area 12.000-an lah. Gitu. Kemudian menanyakan saham Dewa, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini naik tinggi. Sudah mulai uptrend tidak untuk Dewa? Dewa ada resisten kuat, itu kayak level psikologis di angka 200. Kalau dia belum jebol ya berat. Kalau sudah jebol 200, resisten berikutnya adalah level 210 lalu 250-an. Jadi garis depannya adalah adalah 200 dulu. Baik. Gitu. Kalau dia bertahan di atas 200 ya dia akan lanjut naik terus ke arah 250 lah. Gitu. Oke. BBTN, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan tren naiknya di berapa? BBTN ini kalau lihat support kuatnya di level 1000 yaitu level psikologis diharapkan tidak jebol. Ya. Tapi sebelum itu mungkin ada 1050. Semoga nggak turun di bawah 1050 lah. Kalau turun di bawah 1050 ya mendekati 1000. Jebol lagi ya bisa ke bawah, itu bisa ke area 800-an sih. Gitu. Baik. Memang ini lagi turun sih. Gitu. Menanyakan semen Batu Raja, Pak, baru ingin masuk ini. Kalau tidak salah, SMBR juga naiknya cukup signifikan di beberapa hari terakhir, didukung dari sisi volume, rawan profit taking tidak, Pak, untuk SMBR bagi yang baru ingin masuk? Ini kan ada isu mau dijual dan sebagainya ya, jadi memang naik lah. Ya selama dia masih bergerak di atas level 280 aman sih, karena ini range-nya dia tuh atasnya itu sampai 350-an. Ya. Jadi bawahnya itu memang areanya sekitar ini yang support kuatnya 260 dan 220. Baik. Kalau udah lewat jauh. Jadi ya harusnya sih mungkin 300 lah yang di bawahnya lagi. Oke. Jadi mungkin range-nya sekarang antara 300 sampai 350. Kita ke Bandung, Pak. Jawa Barat ada Bukik menanyakan Inco, direkomendasikan masuk tidak? Inco menarik, ini Inco ya. Jadi kalau saya lihat mungkin kalau target harga wajar bisa di 4.000 sampai 4.500, tapi mungkin kalau mau beli di bawah level 3.000 tapi sudah susah. Oke. Ya jadi mungkin belinya di bawah 34 lah. Soalnya di support kuat di area 3.400. Selama dia jebol 3.400 masih bisa naik ke atas lah. Singkat saja Pak, Sido sudah ambil posisi 485, Bapak Robert di Maluku. Sido, kalau lihat Sido ini support kuatnya di 480, selama dia nggak jebol 480 dia akan sideways sampai 500-an. Jadi kalau dia tembus 500 baru ke arah 550-an gitu. Oke, terakhir singkat saja Pak, bahas Antam bisa buy di harga berapa? Tidak menyebutkan nama dan lokasi. 4% hari ini sudah di 31. Antam ini kalau dilihat ini memang range-nya lagi TikTok ya, jadi range bawahnya adalah antara area 2800 sampai dengan 3.000 udah lewat ya, berarti 3.000 sampai dengan 3.500 lah range-nya dia saat ini. Oke. Antam pemirsa tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Kiswoyo, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, siap. Thank you. Bapak Kiswoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.